محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. Surat setelahnya, dan ini surat yang masyhur sekali, sangat besar, adalah surat kepada Raja Kisra, ya. Kisra Persia, dan rajanya itu bernama Barwiz. Nabi SAW mengutus ke sana Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu kepada Barwiz, dan isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra Agung, Raja Agungnya, Kisra Agung Barwiz. Jadi sebenarnya suratnya ini ada, tapi ulama-ulama sejarah tidak menukil semuanya, karena yang masyhur adalah baru dibaca sampai situ, tiba-tiba si Barwiz ini suruh berhenti. Ya, suruh berhenti, nggak boleh, jangan dilanjutin. Siapa orang ini berani-berani menulis di surat, namanya dulu belum namaku. Jadi orang yang sombong sekali. Maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang masyhur adalah dia pun merobek surat Nabi alaihissalatu wassalam, yang kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Ada riwayat yang lain juga menjelaskan dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Yang jelas, Barwiz ini teman-teman sekalian, dia merasa dirinya raja yang sangat kuat, gitu kan. Maka dia lihat Madinah, dia tanya-tanya dari mana tuh yang mengaku Nabi, dari kota Madinah. Madinah itu di mana? Dia nggak tahu Madinah itu kampung kecil, gitu kan. Maka seperti mungkin Amerika sekarang disurati oleh salah satu kampung kita di Indonesia, gitu kan. Suruh tunduk. Ya. Maka dia, siapa ini? Mana Madinah itu kecil? Udah nggak usah utus pasukan. Ada satu orang namanya Bazan. Bazan ini kebetulan dia adalah gubernurnya Kisra di wilayah yang dekat sekali dengan Jazirah Arab. Dia perbatasan Jazirah Arab sama Irak, gitu kan. Maka dia kirim surat ke Bazan. Bazan, tangkap tuh orang yang mengaku Nabi, bawa ke saya. Tidak usah saya kirim pasukan jauh dari sini. Dengan kesombongannya gitu ya. Maka Bazan pun meneliti Madinah. Madinah ini kampung kecil, mereka punya peta, nggak ada kekuatan di sana. Mereka tahunya itu. Untuk apa kirim pasukan? Lalu Bazan mengutus 2 orang saja. Kepala prajuritnya, panglima perangnya datang ke sana, bawa tuh Muhammad ke sini. Siapa orang itu tuh? Mengancam-ancam Kisra gitu. Datanglah 2 orang ini. Ada banyak riwayat kisah berhubungan dengan mereka berdua. Waktu mereka datang ke Madinah dengan baju perangnya segala macam. Terus kumisnya mereka tuh tebal, besar, dan dimuter-muter ini. Nabi SAW waktu mau ketemu sama mereka, lihat, langsung Nabi mengalihkan wajahnya. Kata Nabi SAW, sungguh buruk penampilan kalian. Gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang menyuruh kalian begini? Kata mereka berdua, Tuhan kami. Kisra yang suruh. Semua orang Persia itu suruh potong jenggotnya, suruh biarin kumisnya. Dan makin tebal, makin punya kedudukan. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sungguh Tuhanku, karena kan mereka bilang Tuhan kami Kisra. Kata Nabi SAW, Tuhanku menyuruh aku selain itu. Kami disuruh memelihara jenggot dan menghabiskan kumis kami, atau memotong kumis kami. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya kedua orang ini duduklah, mengatakan, ada penterjemahnya, siapa kamu ini hai Muhammad? Nabi SAW jelaskan, saya adalah utusan Allah, saya begini, saya begini. Apa ajaranmu? Ajaranku begini dan begitu. Ajaran tauhid, mengesahkan Allah, yang menyempurnakan ajaran risalah nabi-nabi yang lain sebelumnya, disuruh sholat, dilarang zina, larang ini, larang itu, disampaikan semua syariat. 2 orang ini, karena bukan ahli kitab, tidak faham. Mereka penyembah api gitu kan. Mungkin kalau bicara sama Nasrani masih nyambung masalahnya, tapi ini nggak nyambung. Maka dia bilang, sudahlah. Sekarang begini Muhammad, daripada Kisra kirim-kirim jauh pasukannya besar di sini menghabiskan kota kamu, ikutlah sama kami. Kata Nabi SAW, sebentar dulu. Kalian tahu kampung saya, ini kota ini, sudah tahu tempatnya. Tahu rumah saya, ini. Ini masjid saya, ini rumah saya. Saya nggak akan kemana-mana. Kalian mau tangkap saya setiap saat silahkan, bisa. Tapi saya mau sampaikan satu hal dulu. Kalau malam ini, waktu itu kebetulan sudah menjelang malam, mereka tiba, mau istirahat, mereka mau nginap di Madinah waktu itu. Malam ini Tuhanku Allah membunuh Tuhan kalian Barwiz itu. Mati raja kalian malam ini.
Kata mereka berdua, dari mana kau tahu itu hai Muhammad? Dari Tuhanku. Kalian percaya tidak percaya, tunggu saja. Buktikan sendiri. Kata mereka berdua, itu jawabanmu? Kata Muhammad SAW, iya. Sampaikan ini. Sampaikan ini kepada Bazan yang utus mereka. Ya. Maka dua-duanya mengatakan, baiklah, masuk akal. Ini kampungnya kecil, tidak akan kemana-mana. Jazirah Arab, mereka anggap pada saat itu nggak ada apa-apa, gersang. Nggak ada hasilnya bagi mereka gitu. Dan tidak sulit untuk mengutus pasukan mencari satu orang gitu. Dia pulang ke Bazan, tapi Bazan ini cerdas. Maka keduanya mengatakan, jawabannya orang yang mengaku Nabi itu Muhammad begini. Katanya Tuhan kita Kisra dibunuh oleh Tuhannya. Gitu kan? Kata Bazan, baiklah kita tunggu. Waktu itu kebetulan teman-teman sekalian, informasi dari pusatnya Kisra, kerajaan Kisra, Madain namanya. Itu untuk sampai ke tempatnya Bazan 2 bulan. Jadi kalau ada kejadian instruksi apa dari pusat, itu orang naik kuda, naik unta, pasukan antar 2 bulan baru sampai, baru dijalankan instruksi. Begitu. Ada berita apa? Kata Bazan, baik kita tunggu. Kalau betul-betul ada kejadian betul dicatat hari itu, pada malam itu hari apa, mereka tunggu. Subhanallah, 2 bulan kemudian betul-betul datang. Dan beritanya seperti yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya Barwis mati di hari itu, di waktu itu, di malam itu. Kata Bazan, sungguh tidak ada yang bisa mengucapkan ini kecuali seorang Nabi. Maka Bazan pun akhirnya beriman. Dan Bazan termasuk teman-teman sekalian raja rahimahullah yang meninggal dalam keadaan Islam, tapi banyak umat Islam yang tidak tahu. Dia adalah gubernur, walau di Jazirah Arab dikenal dengan raja sebenarnya. Tapi dia gubernur yang paling besar, gubernur terbesarnya Kisra.